Dan sekali lagi saya mau ngucapin selamat nih. Tetapkan harga Rp110 per saham. Teguk raih dana IPO hampir 120 miliar rupiah. Mantap. Ini ada cash out berapa persen tuh? Alhamdulillah enggak sih mas, benar-benar buat perusahaan full 100%. Dahsyat, sampai-sampai buka di Amerika, di New York kan? Ya. Jantungnya New York nih kayaknya nih. Kita kasih solusi. Najib Wahab, wis mantap. IPO lo teguk men. Coblos dulu untuk meresmikannya. Crot, wah. Sampai keluar. Sampai ngecrot ya. Iya kan, bener kan? Taruh ya. Oh, ini nggak ada esnya yang ini ya? Nggak ada. Karena kalau ada esnya nanti mencair. Iya, nanti kita coba dulu Ya. ya tanpa es dan pakai es. Dan sekali lagi saya mau ngucapin selamat nih. Tetapkan harga Rp110 per saham. Teguk raih dana IPO hampir 120 miliar rupiah. Mantap. Duit semua tuh ya. Ini ada cash out berapa persen tuh? Alhamdulillah enggak sih mas. Oh, buat pengembangan Enggak. perusahaan? Iya. Wow. Benar-benar buat perusahaan full 100%. Dahsyat, sampai-sampai buka di Amerika, di New York kan? Betul. Gue pikir ini cuma di Times Square-nya doang, tapi nyatanya lihat deh. Geser lagi tuh. Ya, ini Teguk tadi udah 200 hampir 300 ribu followers ya Instagramnya. Lihat ini, ternyata ada di daerah pusatnya malah ya. Ya. Jantungnya New York nih kayaknya nih. Ini Ini Times di Square, Soho. ini Soho ya. Soho. Times Square berarti sininya ya? Times Square sebelah kiri, Heeh. Soho tengah-tengah. Iya tuh. Pusat pembelanjaan mas. Iya tuh lihat. Coba jalan sedikit ke sana. Saya mau lihat. Ini kan Google Street View ya. Google Map. Oke. Jadi di persis di depan gereja nih. Ini kan ada gereja kan di sini? Ya. Eh, Seberangnya gereja. Nah ini Ya. ada di sini nih Teguk nih. Jadi orang sana ngiranya dan ngomongnya apa ya? Teguk ya? Teguk. Bisa- Teguk. Teguk. Disangkanya brand Indonesia atau apa nih? Nah, jadi mereka tuh nyangkanya pada saat di awal kayak brand Korea atau brand Thailand gitu awalnya. Tapi lama-lama mereka tahu karena ada rasa cendol mas. Oh, ada cendol ya? Cendol gitu. Mana kok nggak bawa? Di Amerika. Yuk kita OTW dulu yuk. Di sana ada ya. Di sana ada cendol. Nih. Benar-benar Keren. gitu. Gue pengen bahas gimana caranya IPO. Kok bisa sih? Siapa yang ngegoreng? Apakah ada bandarnya? Nanti kita bahas nih ya. Ya, yuk. Kok bisa-bisanya minuman kekinian IPO dan bahkan UMKM minuman kekinian satu-satunya yang pertama kali IPO nih? Ya. Sebetulnya semua juga bisa IPO mas. Semua orang bisa IPO. Sebentar, semua orang bisa IPO Iya, iya, tapi betul. kan kurasi detailnya gimana, bahkan dicek dulu tingkat revenue-nya, EBITDA-nya itu kan semua segala sisi harus dicek, Mas. Betul. Karena saya itu belajar dari korporat mas. Dulunya saya tuh bergerak dari korporat. Saya pernah bekerja di korporat dulu, di Astra, di Medco, di Pertamina, di Holcim. Nah, jadi dari sana salah satu perusahaan-perusahaannya itu sudah TBK kan ya. Ya, Nah, itu mimpi saya sebetulnya. Jadi Oke. pada saat bikin perusahaan itu 2 sampai 5 tahun saya pasti pakai planning. Jadi nggak bisa sekarang misalkan mau IPO, udah 5 tahun nih. Pas 5 tahun, gue mau IPO. Sekarang ya nggak bisa. Itu harus di-create 2 sampai 3 tahun ke belakang gitu. target. Bukunya seperti apa, operation seperti apa. Jadi semuanya itu lain semua, Mas. Jadi nggak bisa langsung di hari itu juga gua mau IPO tahun ini juga, nggak bisa. Oke, ntar Gitu. bocorin deh. Boleh. Kita ngobrol detailnya ya, kok bisa-bisanya sampai IPO, bahkan UMKM minuman kekinian kok Betul. pada dipercaya. Bahkan katanya oversubscribe ya. Oversubscribe. Tuh, lihat beritanya deh. Kita Mana tadi? oversubscribe sampai 159, Mas. Ada kata di berita, coba cari deh. Tadi ya, sampai berapa? 159 kali. Jadi sebenarnya 120 miliar, tapi ternyata yang mau masuk berapa dananya? Hampir 2, berapa triliun lah. Udah, dahsyat. Gitu. Saking sebegitu dinikmati dan diminati ya. Betul. Karena manis, Mas. Mantap. Karena buahnya mau naguk mulu ya. Iya, betul. Coba deh kita coba cek dulu nanti di sini. Kalau memang hasilnya yang seperti misalnya di luar ekspektasi saya akan kritik habis-habisan. Boleh. Bismillah, ini yang taruh ya? Ya taruh. Hmm. Enak kan? Wih. Ini bukan karena di depan dia nih. Coba pakai es. Biar lebih dingin. Oh iya dong, kan es dingin. Enak loh guys. Saya juga emang salah satu penikmat minuman kekinian. Saya udah tahu sebenarnya, udah tahu bakal seenak ini. Karena kan konsisten banget Teguk. Ya.
Gue nggak tahu yang lainnya, kadang berubah-berubah. Coba ya, masukin, pakai es nih. Set, ini yang mangga ya? Bawahnya Ini ada yang mangga. Mango, bukan mangga, Mas. mango, sama dong. Kan bahasa Inggris bahasa Indonesia. Ya. Itu yang mana? Ini coklat. Oke, itu coklat. Ini strawberry. Strawberry. Ya. Ih, strawberry juga saya pengen tuh. Ya, Saya boleh. demen juga tuh. Ntar saya cap cip cup belalang kuncup. Ya itu. Ya. Ntar saya coba strawberry dulu, nanti baru saya cobain itunya juga. Itu juga deh. Oke. Iya. Taruh situ dulu deh. Ya, Bismillah. Top kan? Numero uno top. Iya. Ini baru layak nih, IPO nih. Iya. Anda dulu awalnya kan padahal bukan di bisnis minuman ya. Betul. Boleh di mic dikit, Mas. Ya. Ya kan di energi. Betul. Apa gara-gara memang punya kapital yang kuat akhirnya bikin minuman langsung 180 gerai gitu kan. Curang udah punya duit banyak. Enggak, mana ada, Mas. Coba deh awalnya gimana sih sejarahnya dulu? Jadi dulu itu Anda ini siapa sih? Hah? Anda saya siapa? Najib Wahab, Mas. Najib Wahab. Iya. Jadi saya tuh memang pada saat 2018 itu saya mulai teguk. Tapi sebelumnya saya kerja di korporasi. Di korporasi selama 8 tahun lah. 8 tahun. Di 2014 saya keluar kerja. Ya. Di 2014 saya keluar kerja. Saya mulai bisnis. Itu dulu tuh namanya saya buat sama teman-teman cireng, Mas. Tahu cireng nggak? Tahu lah, Nah, Cireng Bandung. cireng Bandung. Tahu Karena lah. memang bisnis yang paling gampang kan Airbnb, Mas ya. Nggak punya modal, modalnya kecil, dan bisa dirasain sama masyarakat langsung gitu. Nah, saya memilih cireng. Karena paling bisanya itu bikin cireng dulu, Mas. Oke. Gitu. Jadi pada saat saya bikin cireng, itu bikin cireng yang pertama sesuatu bisa kriuk, tapi kalau udah digoreng, itu masih lembut, Mas. Nggak mungkin kan cireng paling kan kalau Nah, kan? kalau susah tuh bikinnya jadi kayak sendal jepit. Betul. Keras banget, gigi sakit banget. Nah, makanya itu kenapa produk Gimana? kita yang paling bagus pada saat dulu itu bisa booming, Mas. Gitu. Nah, dari sana saya buat yang namanya sistem keagenan reseller dan distributor gitu. Oke. Ya, lumayan tuh, Mas, omsetnya. Berapa? Bisa sebulan 6M satu bulan. Orang nggak percaya, Mas. Nggak mungkin. Nah, Cireng sebulan 6 miliar. bener gitu. Jadi 6 miliar setiap bulan itu dengan program reseller distributor gitu. Oh, distributor, reseller, franchise juga. Enggak. Jadi kita bener-bener Bungkusan ya? bungkusan. Kita buat bungkusan. Ah. Nah, kita ada benefit dan lain dengan distributor. Ya alhamdulillah bisa growth. Nah, dari sana saya buat bisnis logistik, Mas. Bikin logistik. Dari keuntungan si cireng itu. Betul, bikin logistik. Itu kita punya dump truck, kita pegang B2B, Mas, ke perusahaan-perusahaan kayak industri semen, perusahaan industri pupuk gitu. Oke. Nah, dari sana kan punya capital nih. Mhm. Baru masuk ke energi sana. Oh, Gitu. oke. Energi itu bisnis izin niaga umum dari BBM, Mas. BBM. Jual beli bahan bakar? Iya, jual beli bahan Buat bakar. apa? Buat kapal tongkang. Banyak buat industri batubara, buat industri semen dan lain-lain gitu. Oke. Nah, setelah itu baru bikin minuman teguk. Kenapa teguk? Nah, pada saat dulu saya ngelihat bahwa bisnis yang bagusnya itu adalah kan foodnya udah nih. Tinggal beverage. Saya pengen coba beverage, Mas. Oke. Minuman. Mhm. Saya lihat contohnya kok ada minuman di mall laku banget gitu. Tapi harganya cukup lumayan mahal. Makanya Yang saya mana? buat ada. Oke, terus? Boleh sebut nggak namanya? Boleh lah. Kayak Chat Time. Oh, Chat Time. Chat Time gitu. Grupnya S Hardware. Ya, itu kan ramai banget kan, grupnya S Hardware. Hmm. Nah, dia berangkat dari korporasi juga kan sebetulnya, Ya. bukan dari UMKM. Oke. Nah, kita berangkat dari UMKM, bukan korporasi. Balik lagi nih, karena bisnisnya terpisah, Mas. Karena mereka udah punya modal sendiri. Modalnya tuh dari mana? Grey-greynya Chat Time sendiri kan ada di S Hardware, Mas, rata-rata. Ada, emang dia kan di situ. Berangkat dari korporasi gitu kan. Jadi trafficnya udah enak lah. Oke. Gitu. Nah, makanya saya buat 2018 dengan harga yang affordable, itu cukup lumayan murah, tapi agak mewah, Mas, gitu, di pinggiran. Karena kayak kelas piramid lah, semakin bawah masyarakat semakin banyak, Iya. dan kemampuan belinya pun sebetulnya banyak.
tapi terbatas gitu kan. Mm-mm. Paling di bawah 20.000. Nah, makanya saya buat yang namanya Teguk minuman ini. Oh, agar Gitu. orang-orang juga bisa merasakan meskipun Betul. kualitasnya atas, tapi orang-orang bawah bisa nikmatin. Betul, semua berhak minum enak gitu. Oh, iya. Gitu, Iya. Mas. Nih ya, kita cobain sekarang nih ya. Boleh. Saya juga punya hak nih di sini nih. Ya, coba nih ya. Strawberry nih. Ini ada kayak semacam bulir-bulirnya ya. Ya, mango. Bismillah. Enggak ada strawberry. Ih, ngeri banget, Bos. Dia ada apanya ya? Ini ada apa ya, ingredients. Kita sebetulnya gini, Mas. Untuk semua ingredients kita itu buat sendiri, Mas. Paling Untuk pakai powdernya. selai strawberry. Kagak. Oh, kan ada yang kayak gitu. Iya. Tapi kita semua ingredient buat sendiri, Mas. Buat sendiri pakai apa? Powdernya kita buat sendiri. Kita punya ada pabrik sendiri powdernya. Paling beli di Shopee. Kagak. Powder-powder Itu awal-awal ya. Awal-awal. Dia Gerai ngaku. pertama. Dia ngaku. Iya, awal-awal pakai itu kan. Iya. Beli powder-powder yang di Iya. Shopee. Tokped. Ya, sama aja udah, beda warna doang. Gitu. Ini. Bentar gue potong nih, cakep banget ya yang ini stroberinya nih. Gue termasuk suka yang strawberry. Cobain deh, Dim. Apa ya? Kayak ada susunya, tapi bukan yogurt, tapi coba deh. Nih ada es nggak? Dahsyat nih. Ini juga dahsyat taruhnya. Ini juga. Nah, ini coba lagi dong. Ini mango. Naik ada kalori gue semua gue cobain deh. Biar balance, Mas. Ih, parah banget nih stroberinya. Demen banget gue. Kayak minuman-minuman dessert di hotel mulia, tau gak? Iya, minuman-minuman mewah. Begini rasanya nih. Iya, kayak kita lagi nongkrong sama pejabat gitu kan. Kayak di hotel-hotel. Tapi Kalau di hotel kan saya meeting. Ya. Nggak mungkin aneh-aneh. Ya kan? betul. Ini kayak begini-begini nih. Nah, ini aja harganya masih affordable, Mas. Sekitar 15 ribuan lah. Oh ya? Dengan sebesar 22 oz itu. Ini 15 ribuan? Iya, bukan 15 25. sampai 20-an lah. Range-nya seperti itu. Wah, ngeri tuh. Ngeri, Bos. Makanya alhamdulillah, Mas, pada saat buka gerai pertama antusiasnya luar biasa. Oke. Jadi pada saat buka pertama saya inget itu di Poris, Mas. Tangerang. Omsetnya itu kalau nggak salah di bulan pertama satu harinya bisa sampai 8 sampai 10 juta, Mas. Satu gerai. Iya. Itu unpredict lah kita buat. Oke. Makanya setelah buat pertama, bulan keduanya kita bikin 3. Bulan keempatnya baru ngegas 10 terus tuh, Mas. Sebelum kita lanjutin detailnya sampai 10, sampai ratusan dan seterusnya. Dulu kan eranya yang namanya minuman kekinian kan banyak banget kan. Pada saat 2018 enggak, Mas. Sedikit sekali. Makanya kalau bikin brand saya selalu namanya pertama, Mas. Maksudnya? Pertama itu udah pernya itu adalah pertama sebagai minuman kekinian Oke. dengan kelas bawah. Iya. Nah, taknya itu adalah terbeda. Jadi membedakan minuman yang mahal sama yang murah tapi kualitasnya bagus gitu. Oke. Dan maknya itu adalah marketing dan branding. Bayangkan pada saat di kelas bawah dengan marketing dan brandingnya cukup lumayan bagus, mereka lebih inisiat buat beli gitu, Mas. Oh, Gitu. Kan jarang-jarang pada saat 2018 mana ada, Mas, brand-brand yang kelas atas terus kan, yang punya budget marketing tinggi. Iya. Nah, kita gimana caranya bisa minum minuman yang murah, packagingnya bagus, tapi brandingnya cukup lumayan bagus juga gitu, Mas. Iya bener. Iya, packaging tergolong bagus juga dan dibawa ke Amerika juga ya masuk gitu untuk market sana. Betul. Iya. Nah, waktu itu pakai strategi apa? Karena banyak minuman-minuman kekinian juga pakai brand ambassador, pakai key opinion leader, pakai content creator, influencer, selebgram, tiktoker gitu kan. Betul. Nah, sama semua begitu atau memang mengedepankan fundamental tanpa begitu-begituan? Kan tinggal bayar brand ambassador selesai. Orang punya kapital kok, duit gede kok. Enggak, itu kan bukan masalah capital, tapi memang kita ini semua bisnis tuh masing-masing, Mas. Jadi Teguk tuh berdiri karena capitalnya sendiri, Mas. Bukan injek dari perusahaan A, B, C, D gitu. Lah, kan duitnya kan pasti dari awal kan bangun perusahaan pasti diinjek dulu dari mungkin perusahaan yang lain. Diinjek cuman 1 atau 2 gerai, Mas. Setelah itu harus balikin ke perusahaan yang lain. Oke. Nah, kalau diinjek kan bener-bener ini sebagai investment kan. Iya. Nah, ini enggak. Kita bener-bener sendiri gitu. Nanti dibalikin. Nah, kalau tadi nanya
pakai KOL atau Iya. brand ambassador. Alhamdulillah kita nggak, Mas. Masa nggak Ya, pernah pakai brand ambassador? Pernah nggak lihat Teguk pakai siapa yang gede gitu, artis-artis yang gede? Enggak sih, tapi ada yang review. Oh, dia nge-review jujur dong berarti. Review jujur. Oh, bukan dibayar. Bukan. Jadi kalau ngomongin masalah bisa hype, Aha. itu karena kita punya namanya grassroots yang kita bentuk komunitas sendiri, Mas. Boleh dong tips dong, kasih solusi dong gimana strateginya waktu itu. Ini Ya. berbicara mengenai baru 2 gerai kan? Ya, 2 gerai, Baru 2 cabang ya? 2 cabang. Coba strategi apa yang dipakai sehingga orang-orang jadi tahu bahwa kayak oke, Teguk, minuman kekinian dan viral gitu. Jadi yang pertama, kita ini punya komunitas namanya Sobat Peneguk, Mas. Oke. Sobat Peneguk itu kan pada saat di awal, bayangkan dengan omset 10 juta, orang banyak yang beli, dan mereka itu senang beli sama kita. Kita cari nih, kita bikin POM, siapa aja yang mau jadi Sobat Peneguk di situ. Oke. Dan pada saat itu di 2018, itu udah banyak, Mas, yang daftar, Mas. Kenapa nih mereka mau daftar? Yang pertama, mereka dapat fasilitas dari kita. Adalah fasilitas-fasilitas kayak diskon yang lumayan. Oke. Tapi baliknya tuh buat apa? Mereka bakal nge-campaignin dengan militannya mereka, Mas. Gitu. Mereka lebih militan. Oke. Nggak usah kita suruh namanya posting seminggu 2 kali ya, seminggu 3 kali ya. Mereka udah langsung posting tuh. Gitu. Oh, caranya lewat komunal gitu komunitas, ya. Mas. Bayangkan sampai sekarang pun kita punya sekitar 500 sobat peneguk, Mas. Dari gerai pertama tuh udah Sampai dibentuk. sekarang. Dibentuk. Namanya sobat peneguk tuh luar biasa. Ini salah satu cara kita lah. Karena kalau sekarang kita ngeluarin budget marketing yang luar biasa, belum tentu bisa works juga kan? Bener nggak? Bener. Nah, Makanya pakai lebih baik flywheel kita marketing. Pakai diskon atau kita diskonnya tuh masukin ke produk. Misalkan bundling atau apa dan lain-lain, itu yang kita subsidi buat promo gitu, Mas. Budget promonya. Sebentar, kalau pakai diskon bukan malah jadi bahaya. Malah adanya kalau terlalu dikasih diskon terus orang beli gara-gara diskon. Online, Mas. Kalau nggak diskon berarti dia nggak mau beli, malah jadi bahaya tuh. Enggak. Justru sekarang itu diskonnya tuh misalnya delivery-nya free. Itu di Gojek dan lain-lain kan. Oh, lewat Nah, itunya, bukan lewat. bukan ngancurin value produknya. Bukan. Oh, Diskon-diskon gitu itu oke. kita subsidi silang tuh. Hal-hal yang seperti itu. Subsidi silang. Subsidi silang. Ya, soalnya kan bahaya tuh Betul. value Bukan kita. sekarang 10.000, 5.000 ya. Nanti orang pada nunggu 5.000 baru beli kan. Bahaya Iya, gitu. bahaya tuh. Itu Gitu. main kayak begitu capek banget tuh. Iya, capek kalau kayak gitu, Mas. Berarti Nggak ada lewatnya habisnya nanti. subsidi ongkir. Betul. Gue demen sama beliau ini, guys. Kenapa? Karena benar-benar ternyata meskipun kita nih UMKM, ternyata setnya tuh diberikan gaya korporasi. Ini baru the real yang namanya from garasi to korporasi. Nah, betul. Iya dong. Kenapa? Karena banyak orang UMKM tuh taunya ya udahlah jalan aja dulu. Ya udahlah ntar kita lihat deh setahun ke depan. Ya. Udah kita lihat ntar 5 tahun ke depan. Kayak nggak punya arah, nggak punya mimpi. Ini Ya. nih rusaknya oknum-oknum UMKM kalau berpikir seperti ini tuh nggak maju-maju. Betul. Sementara kita ini tulang punggung negara, men. Betul. Kita 65 juta. Iya dong. Betul. Kita sumbangsi ekonomi juga buat negara dan membantu rakyat kecil yang ada di pojok-pojok tuh ya ulahnya UMKM ini nih. Betul. Yang harus berlaku positif gitu. Nah makanya tadi begitu gue cek, ternyata 2 aspek ini gue nggak tahu nih. Kayaknya belum dibocorin lagi nih aspek berikutnya nih. Kayaknya masih banyak banget ilmunya nih. Yang pertama, tips and triknya adalah beliau kasih solusi ke teman-teman semua, yaitu memulai usaha dari awal itu udah di set kapan mau IPO-nya. Betul. Ini kalau buat teman-teman kalau yang nggak pengen TBK sama IPO juga nggak apa-apa. Betul. Ini pilihannya bagi Anda yang pengen betul-betul bermanfaat buat orang-orang, akhirnya orang-orang juga bisa merasakan brand Anda gitu kan. Betul. Satu. Dan yang kedua ternyata tadi tuh bahwa yang namanya komunitas dibangun di awal, bukan gede dulu baru bangun komunitas. Betul. Cakep tuh polanya tuh. Sehingga loyalis kebangun, mereka loyal, jadi militan tanpa KOL kita bisa neken budget promosi, bisa Betul. neken budget Betul. marketing, pakai sistem flywheel marketing kali ya dalam tanda kutip ya. Betul. Jadi militan diomonginnya sama mereka semua, mereka gerak. Betul. Kayak wibu, cakep nih. Iya. Lebih militan mereka tuh. Lebih Lebih militan. lebih militan daripada wibu. Betul. Apa di atas wota juga nih jangan-jangan nih. Kadang-kadang Dahsyat. mereka bikin acara sendiri loh dengan budget mereka sendiri karena udah pada kenal tuh. Oh wibu lama-lama. deh. Pakai hoodie yang mana? Pakai tas yang Itu pakai RKYND, Mas. coba lihat. Oh, ibu-ibu kan biasanya kan
ke mall-mall kan, dia kan biasanya kan ngumpul ya kan, Betul. anak geek-geek gitu ya kan tuh. Pakai ini dia hoodie-nya. Ini brand juga. Ini mau IPO juga ntar. Insya Allah. Nanti kita sedang bikin namanya pondasi dulu, Mas. Jadi sebelum besar pun pondasi kita harus kuat dulu. Kayak Teguk lah. Kita balik lagi ke Teguk. Oh. Pondasinya dari mulai organisasi, sistem, operation itu paling sulit. 3 hal itu paling sulit, Mas. Organisasi pasti paling sulit. Karena kan namanya padat karya, Mas ya. Orang mengatur orang itu menjadi PR utama sebetulnya. Gitu. Makanya harus ada yang namanya behavior di perusahaan juga, Mas. Jadi added value di perusahaannya itu seperti apa biar orang-orang tuh pada betah di tempat kita gitu. Gile. Brand-brandnya dia mau yang minumannya, mau yang apa namanya ini kategorinya clothing line, fashion. Ya kan ada yang buat ceweknya juga, itu benar-benar ditarget dengan konsep korporasi banget ternyata ya. Ya. Karena setelah korporasi nanti ada namanya konglomerasi, Mas. Asik. Mudah-mudahan, Mas. Amin. Gitu, amin. Semoga dimudahkan sama Allah ya. Amin. Nah, ini sembari kita ngobrol, kita break sejenak sebentar. Bukan break, lu jangan ganti channelnya, bukan. Ini gue minum dulu nih, karena barusan gue campurin yang mangonya di bawah nih, bulir-bulirnya. Ngeri emang Teguk nih. Bismillah, coba ya. Mantap kan? Luar biasa. Ya. Nggak nyesel nih emang nih rakyat Indonesia nih. Ya. Miliki Mungkin saham. besok di sini udah ada Teguk kali, Mas ya. Masuk dong, pakai ditanya. Kompetitor lu aja pernah percayain kita kok, masa lu gak masuk sih? Gue murah lah, paling berapa ratus juta saya episode? Lebay banget, lebay. Atau mau masuk jadi sobat peneguk, Mas? Apalagi tuh? Oh, loyalis ya? Komunitas ya? Iya. Boleh kalau begini caranya. Nanti gini teman-teman, buat para sobat peneguk gitu ya, ini panggilannya itu kan. Ya. Mereka jangan cuma sekedar konsumsi, tapi kalau memang merasa memiliki dari Teguk, ya. Ini dong, ambil berapa lembar sahamnya dong. Tapi udah full ya? Enggak sih, kalau masih sekarang bisa udah kan? Listing? masih bisa kan. Yang namanya jual beli kan tiap hari pasti ada, Mas. Pasti ada. Pasti Pasti ada ada. yang lepas juga kan. Pasti ada yang lepas, Ada yang beli. buy sell gitu Ya. kan. Nah, berarti kalau kita berbicara mengenai lantai atau bursa, ini kan luar biasa ya trading di sana ya. Ya. Nah, sistemnya kalau memang ngelihat dari capital market apa segala macam, kondisi gimana sekarang ada di pasar? Di pasar sekarang sedang growth, Mas. Jadi justru di 2024 ini banyak perusahaan yang IPO kan, Mas. Dan bursa itu sekarang sudah mencapai rekor tertinggi, Mas, sepanjang masa dengan perusahaan IPO di tahun ini, Mas. Oh. Jadi mungkin sekarang ini perusahaan ini lebih nyaman untuk meng-IPO kan, Mas. Daripada mungkin fundraisingnya ke bank, ke PC, kemana. Lebih baik IPO. Mungkin sekarang seperti itu. Karena jelas kelebihan IPO apa sih, Mas? Tahu nggak, Mas, kira-kira? Iya, banyak. Salah satunya apa? Yang pertama, perusahaan menjadi teratur, Mas. Iya, lebih rapi. Karena Lebih kan rapi. memang diatur sama OJK juga. Betul, diatur, dijagain OJK juga kan? Iya, Ya kan, karena kan terkait fintech, terkait apa semuanya lewat OJK. aliran dana pasti OJK. Betul. Kita kan dimonitor terus tuh. Ya. Kita harus ada laporan per triwulan, 4 bulan gitu. Itu harus laporan terus tuh. Oke. Uangnya digunain buat apa gitu. Itu dijagain. Terus yang keduanya, kita menjadi worldwide. Pada saat banyak orang asing masuk ke Indonesia, yang dilihat pasti kan perusahaan IPO dulu, Mas. Betul nggak? Oke. Daripada nyari yang entah berantah perusahaan yang nggak tahu. Kalau udah masuk IPO berarti kan udah terorganisasi nih, Mas. Sudah terauditable lah gitu. Nah, itu keuntungan-keuntungan di IPO. Terus yang terakhir ya tadi fundraise itu untuk pengembangan bisnis kita sendiri. Jadi tanpa ada bank, tanpa ada PC, kita bisa lebih growth gitu di IPO. Oke. Cuma gini, bukannya ada yang bilang bahwa kalau IPO itu kayak semacam pembuangan terakhir ya? Kayak misalnya contohnya udah nggak tahu lagi, udah hopeless, tinggal fundraising aja, foundernya mau exit, terserah deh mau diapain aja, yang penting gue dapat duit gede apa segala macam. Ya sehingga ya sudah gitu. Jadi banyak orang termanjakan, apalagi sekarang image-nya IPO juga kayaknya lagi kurang menarik. Nah, gue nggak tahu deh, lu lihat dari sisi itunya nggak, Mas? Kalau menurut saya sih tergantung ya, bukan hanya IPO. Di perusahaan yang biasa diinjek sama yang namanya angel capital atau VC pun kalau mau
punya itikat yang nggak bagus ya tetap aja nggak bagus, bener nggak Mas? Oke. Kalau saya nih, saya pengen perusahaan ini growth Mas. Oke. Karena gamesnya itu bukan jualan secara retail yang daily to day. Kita jualan secara operation terus-terusan nama gerai nggak kayak gitu Mas. Kita pengennya lebih ke korporasi Mas nantinya. Setelah gerainya ada, kita pengen bikin namanya factory yang baru dan kita masuk ke FMCG Mas. Masuk kemana nih retail FMCG. yang iya FMCG-nya dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk Kemasan. kemasan dan lainnya kita masuk ke GT Mas. Oh, berarti ke supermarket. Supermarket terus ke pasar-pasar dan lain-lain. Nah, itu rencana kita dalam waktu dekat Mas ke depan. Jadi tergantung perusahaan, tergantung orang kan. Apapun bisa dilakukan sebetulnya. Oke. Nah, kalau kita pengennya perusahaan itu growth ke depan Mas. Gitu. Karena apa? Yang menikmati kan kita sendiri Mas ya. Kalau perusahaan growth, saham kita juga naik. Bukan hanya bisnisnya naik, tapi di sahamnya pun naik. Karena antara bisnis korporasi di pasar modal dengan bisnis real itu hal yang berbeda Mas. Banyak banget kan sekarang lihat perusahaannya gede, tapi sahamnya anjlok. Ada nggak? Banyak. Banyak kan? Banyak. Mau Iya. sebut nih. Hah? Banyak. Iya, iya. Iya kan? Hah. Iya. Berarti dipikirannya apa? Mereka hanya main di pasar modal saja atau main di pasar realnya gitu. Kalau saya dua-duanya pengen jalan. Gitu. Oke, memang ada konglomerat melihat bahwa enakan main di real ada. Atau enggak main di yang namanya sistem apa selain real tuh? Pasar modal. Pasar modal itu juga ada. Betul. Tapi kan bukan itu rata-rata trading yang memang spekulatif ya? Yang di pasar modal. Ketimbang pemain-pemain yang ada di real business gitu. Betul. Sektor produktif real gitu. Gimana tuh? Betul. Jadi kalau biasa orang yang main di pasar modal biasanya jarang suka setahu saya ya, jarang suka di pasar atau di bisnis yang real. Kenapa? Karena lebih gampang dapat uangnya, Mas. Easy money. Easy money. Gitu. Sekarang kita ikutan book building tiba-tiba hari pertama naik, 2 naik, 3-nya jualan gitu kan. Easy money kan? Oh, berarti judi dong. Nah, saya nggak tahu. Kalau saya nggak sih. Gitu Enggak kan maksudnya ini saya nanya loh, judi dong kan nanya gitu, bukan langsung ngeklaim. Bukan itu rata-rata trading seperti itu adalah di pasar modal yang memang oke, naik jual. Oke, naik momentum jual. Baru belanja pagi, siang udah jual gitu. Kelihatan memang habis digoreng siapa turun naik jual. Lepas, ambil. Main judi itu mah. Nah, ya itu sebagian mungkin ada yang seperti itu. Anda di situ. Saya enggak. Saya benar-benar untuk meningkatkan perusahaan, Mas. Gitu. Yang main di situ siapa? Yang main judi di situ. Ya, pasar modal. Orang-orang yang main di pasar modal. Oh, berarti semuanya udah pasti penjudi. Enggak lah. Oh. Karena ada yang invest, Mas. Ada yang invest. Jadi misalkan sekarang saya beli saham 100 perak nih. Tiba-tiba jadi 1000 perak. Nah, 1000 perak itu kan di situ ada dividen. Gitu kan? Ya. Itu gainnya. Terus yang keduanya dari sahamnya sendiri naik, Mas. Dari 100 perak jadi 1000 perak gitu. Belum ada yang goreng tuh. Nah, belum ada yang goreng. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di pasar modal dengan kita berinvestasi sebetulnya. Kita ngomongin investasi nih. Karena harapannya, makanya tergantung dengan fundamental perusahaan, Mas. Kalau perusahaannya bagus, kita nggak usah khawatir. Saham tersebut pasti yang dilihat adalah per tahunnya ada namanya dividen. Dividen pasti selalu dapat kan. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi gain dari kenaikan saham sendiri. Makanya kalau investasi lebih baik dengan perusahaan yang bagus. Kalau tadi bilang antara judi dan enggak, nah saya nggak tahu itu. Itu mungkin orang-orang di pasar modal seperti apa, nggak semuanya seperti itu juga, Mas. Oh iya, ya nggak semuanya lah ya. Iya. Tapi ada beberapa investor gue bilang katanya 1000% judi. Kok saya setuju? Kok saya setuju? Ya boleh lah setujunya gitu ya. Tapi kalau memang nggak setuju ya silakan Anda nggak setuju gitu. Betul. Ya. Ya memang beda-beda ya tiap orang ya, Mas ya. Ya nggak semua. Nggak Saya juga semua, mikirnya nggak semua apa segala macam ya. Betul. Nah pokoknya anyway intinya kok bisa-bisanya sampai akhirnya ada di IPO. Boleh tahu nggak tahapannya apa aja sih yang memang harus disiapkan? Iya. Kan ada yang ngomong dari sisi harus banyakin cabang. Betul. Ya kan, mungkin saya bukan orang keuangan ya, jadi mungkin nggak pengen tahu detail di ranah yang namanya keuangannya gimana sih cara ngaturnya, kok bisa-bisa dapetin 120 miliar tuh gimana caranya. Kalau memang lu mau ngasih tau tipis-tipis boleh Mas Bro. Ya. Ya kan, itu gimana caranya? Sebenarnya nggak terlalu sulit sih, Mas. Yang penting yang pertama itu adalah bisnisnya ada. Oke. Jadi bisnisnya ada itu adalah punya revenue yang bagus. Jadi pada saat kita buat satu perusahaan, buatlah perusahaan yang pasti menghasilkan, Mas. Karena pada saat kita punya revenue yang bagus,
dari sana tiap tahun tuh pasti naik mas, pasti Oke. naik. Dan dari sana kita bisa lihat pergerakannya. Kalau misalnya perusahaan, kalau saya 3 bulan pertama kalau perusahaannya nggak bagus saya tutup mas, gitu. Cepet amat, spekulatif banget. Maksudnya kan Nggak tahu, proyeksinya kan. feeling saya selalu seperti itulah. Jadi kalau 3 bulan pertama kita nggak bagus, saya juga pernah kan selain Teguh saya buat lagi yang lain makanan 3 bulan baru 1 gerai nggak bagus saya tutup mas, Kalau laku kode berarti omset ya. dari omset. Nah makanya dari omsetnya setelah kelihatan bagus, baru di situ kita bicara saya optimis nih bakal IPO. Makanya gedein dulu yang namanya revenue mas. Tanpa revenue mau IPO kayak gimana ya pasti susah mas. Iya gimana, Gitu. masyarakat kan kagak ngelirik elu kalau revenue lu nggak sehat. Betul, makanya harus Hmm. sehat. Pasti kan kalau revenue gede, gimana caranya biar perusahaan itu sehat? Perusahaan sehat dari mana? Bikinlah organisasi yang bagus. Organisasi yang bagus dari mana? Bikin sistem yang bagus, Mas. Belum tentu ada orang-orang yang bagus, tapi sistem yang nggak bagus, itu sama aja bohong, Mas. Gitu. Saya lebih baik punya sistem dulu daripada punya orang dulu, Mas. Sistem yang bagus, baru orangnya kita kelola yang bagus. Itu pasti perusahaan growth, Mas. Oh iya, makanya ada istilah ISO ya. Betul. Harus bener operationnya, Betul. sistemnya rapi, manajerialnya dan seterusnya. Betul. Makanya 3 tahun ke depan, nah saya pasti mau IPO. Kenapa? Lihat bukunya bagus, Mas. Tiap tahun bagus karena udah disetting, Mas. Karena lihat kan gini, perusahaan itu kan 2018, Mas. Mm-mm. Saya punya pikiran setelah 2018 di 2020 saya mulai 2019 saya IPO, Mas. Gitu. Oke. Jadi 2018-nya dibuat, 1 tahun ngelihat, oh ternyata omsetnya luar biasa nih. Bisa nih di IPO kan. Jadi tolak ukurnya yang pertama dari omset. Pasti dari omset, Mas. Oke, dan dari omset itu ketemu di angka kebutuhan 120 miliar. Penetapan 120 miliar itu memang kesepakatan gimana nih? Kesempatannya tuh ya tadi yang namanya revenue Dikali sekian. dikali sekian. Nah, sekarang kita hitung keuangan dikit aja ya. Ya, Saya ya. nggak mau dalam-dalam banget deh. Revenue berapa waktu itu setahun? Setahun revenue sekitar 120-an sampai 130-an lah. Setahun. 120-an miliar Iya. sampai 130. Iya. Oke. Gitu. Justru waktu pada saat Covid itu lebih gila, Mas. Oke. Gila. Nah, berarti kan ketemu valuasinya berapa tuh? Dikali berapa? Pakai sistem yang mana? Rasio yang mana? Multiple? Dikali per price earning ratio itu dikali 4 kali atau 5 kali lah. Oh, oke. Nah, itu Berarti misal dari 400 revenue miliar. bukan dari profit ya? Betul. Itu 400. Dikali 30% share saham yang mau dilepas. Oh, berarti multiple-nya kali 4 ya? Betul. Dari 100-an miliar dikali 4, berarti valuasinya ketemunya adalah dari dihitung dari revenue ya, omset ya. Berarti 400 miliar. Iya. 400 miliar untuk berapa persen saham? 30%. 30%. Gitu. Oh, oke. Makanya ketemunya 120 miliar. Betul. Atau bisa aja kalau ngitungnya kita lebih detail lagi, itu dari net profit dibagi share yang akan dilepasnya, Mas. Itu ada pengalilan lagi. Oh, kalinya lebih Nah. angka gede dong. Betul, pernya lebih gede gitu. Iya kan, mau Jadi pakai angka kecil apa angka gede tuh? Betul. Bisa kali 12, kali 17, kali 24 gitu iya, kan? Iya, kita kali 19 kalau pakai per yang seperti itu, Mas. Gitu. 19 ya? 19. Wih, sehat itu. Sehat Cakep itu. banget, Mas. Karena kalau lihat dari yang lain itu bisa di atas 50, ada yang 100 gitu. Itu kita cukup lumayan sehat lah. Gitu. Oke. 30% buat publik. Ya. 120 miliar. Dari mulai saham ada yang megang 0,00 sekian sampai ya sekian lah ya. Ya, betul. Buat apaan mengembangkan perusahaannya? 30% 120 miliar itu. Oh, banyak, Mas. Cabang. Yang pertama adalah cabang. Yang kedua adalah untuk pengembangan pembuatan pabriknya sendiri, Mas. Kenapa harus pakai pabrik sih? Kenapa nggak vendor aja? Enggak. Nike aja sampai sekarang nggak pakai pabrik Nike. Iya, betul. Tapi kalau konsep kita, saya pengennya hulu ke hilir, Mas. Karena Oke. nanti suatu saat hulunya sendiri bisa di IPO kan, Mas. Oke. Gitu. Jadi semuanya kita mau pegang tuh dari hulu ke hilir. Hilirnya ada, hulunya kita buat. Nanti setelah hulunya kita bisa mungkin membantu banyak UMKM juga, Mas. UMKM untuk maklum di tempat kita. Nah, itu harapannya seperti itu. Gitu, Mas. Nilai pabriknya berapa? Ya, misal 10% sampai 20% lah dari nilai IPO. Kita nggak usah nyari pabrik yang mahal-mahal, yang biasa aja. Akuisisi. Yang penting produksinya aja yang nanti bisa kita kencangkan. Gitu. Bekas pabrik minuman juga? Bisa iya, bisa enggak, Mas. 12M ya? Ya, tahun depan kita buat. Dan sisanya kita invest di beberapa perusahaan UMKM yang kecil-kecil, Mas.
Oh, makanya ada bisa tumbuh bareng sama Arif Muhammad. Iya. Itu bagian dari uang itu yang nanti dialokasikan Oh, beda kepada enggak beda. beda lagi. Beda lagi. Duit Anda banyak sekali ya? Oh, enggak Pak, lah. tolong audit, Pak. Saya curiga nih 2024 nih harus masuk KPK semua nih orang-orang yang berduitnya banyak nih. Kagak lah. Itu dari perusahaan bener-bener pure gitu kan. Iya. Ya maksudnya coba Pak Firly cek. Udah enggak ya? Sorry. Yang lain lah, siapa lah yang ada di situ lah. Banyak banget. Berarti bisa tumbuh sama Arif Muhammad beda lagi. Karena kan semangatnya bantu UMKM juga. Iya, bantu UMKM lagi kalau itu. Itu apa sih sistemnya? Bentar ya, agak lompat ke sana dulu ya. Karena kan perusahaan beliau juga nih. Nah, jadi kalau bisa tumbuh itu adalah yang pertama adalah enabler. Terus yang keduanya adalah kurasi UMKM, Mas. Oke. Kurasi UMKM untuk kita scale up. Scale up-nya itu ada 2. Kita bisa injek dana atau kita bisa beli dengan pembelian putus, Mas. Dan kita akan lakukan ekspor, rata-rata ekspor. 70 ekspor, 30%-nya kita distribusi ke GT market kayak pasar-pasar tradisional gitu. Tapi kalau yang enabler tadi kita masuk ke MT market, Mas, modern trade. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita beli ke korporasi besar, kita simpan di gudang kita lakukan distribute ke modern trade. Nah, Seperti itu bisa tumbuh ya. Tadi gue Nah. sekilas aja sih intermezzo pengen tahu tuh. Iya, iya. Ternyata cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke Teguk ya. Ya. Berarti udah bisa tembus di angka sekian, dapetin lepas 30%. Nah, sebenarnya saya masih mau kepo dari sisi yang namanya kok publik bisa tertarik meskipun relatif ya. Ada yang bilang revenue 120 miliar per tahun, seksi apa enggak. Tapi kalau publik menilainya gini gimana? Emang nih bisnis ada masa depan deh. Gitu. Soalnya saya nggak mau nyebut merek karena takutnya sensitif. Ada juga mereka tahu nih publik, wah ini lagi rame nih, tech company, marketplace dan seterusnya. Oke, naruh di sini, anjlok sahamnya udah nggak karuan tuh, iya nggak? Ya. Padahal gede banget. Akhirnya untung masih ada nafas tuh, ada pahlawan kesiangan. Yang namanya perusahaan asing dari Cina beli caplok 75% gitu ya, masih ada napas lah di situ ya. Tadinya kan udah parah banget tuh kondisinya. Nah artinya gara-gara FOMO doang kan kayaknya kan rata-rata orang ngeliat listing tuh kayaknya sekarang udah nggak bego-bego amat lah ya, bisa ngecek dulu datanya, prospektusnya gimana. Betul. Ya dong, karena kan masuk ke sana kan harus kelihatan tuh, jelas tuh clear banget. Nah masa depan minuman kekinian ini gimana? Kok bisa sampai oversubscribe? Itu kan dahsyat loh, 120 miliar. Tapi permintaannya sampai ada yang mau masuk 3 triliun gitu loh. Ya. Apa emang semasa depan apa gitu? Gara-gara tahu mereka, Anda dan kalian ini ada di Amerika atau gimana sih? Ya enggak juga seperti itu. Jadi memang yang bisa dilihat itu adalah sustainability, Mas. Yang pertama, grade kita ada gitu kan. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, lihat laporan keuangan kita, Mas. Selalu positif. Oke. Ya, setiap kita triwulan laporan, kita selalu positif, Mas. Karena ada income yang mungkin di bisnis realnya itu nggak semua orang tahu, Mas. Kayak misalkan kita ngeluarin snack gitu kan. Ya. Nah, snack kan nggak dijual bukan hanya di gerai saja, tapi kita juga jual ke distributor yang tadi saya punya. Kita punya distributor juga, Mas, sampai saat ini yang dulunya adalah yang jualan dari Cireng dan lain-lain, itu distributor kita, Mas. Kita masukkan ke distributor. Terus yang selanjutnya kita jualan ke GT yang kita punya sales cukup lumayan banyak. Kita jual ke pasar, itu gede banget, Mas. Gede banget. Kayak ke pasar becek. Iya, itu cash-cashan juga, Mas, pembayarannya, Mas. Maksudnya cash-cashan tuh pembayarannya bagus gitu, nggak ada TOP dan lainnya. Oh iya. Gitu. Enaknya kalau main di pasar tuh memang cash flow tuh terjaga tuh. Terjaga. Karena mereka jarang ada yang minta termin of payment-nya tuh. Betul. Jadi Makanya mundur jangan ya. dianggap remeh tuh, yang namanya pasar bawah ini luar biasa. Kuenya gede banget, Mas. Kita ambil lah gini. Mas dari rumah di mana? Cibubur. Ada pasar Keranggan tuh. Pasar Keranggan. Sekitar pasar Keranggan itu banyak banget tuh. Yang namanya retail-retail atau warung-warung yang kecil, Mas. Coba bayangkan, kita masuk 10.000 warung aja. Kaliin berapa, Mas? Oke. Oh mainnya sebenarnya gitu. bisnis tuh jorok, Mas. Bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau kita mindsetnya kecil, ya dapatnya kecil, Mas. Mindset besar, dapat aset besar. Aset besar, dapat revenue besar. Tapi kan kompetitor Anda kan juga main juga tuh snack-snackan. Tapi masukin ke jalur retail nggak? Oh, itu kuncinya ya. Iya. Mereka Kalau udah nggak di IPO retail. kayak kita
kita harus memikirkan yang namanya revenue dijaga, Mas. Masa sekarang omsetnya 1M, besok jadi 100 juta gitu kan? Negatif dong. OPEX-nya udah gede. Ya operasionalnya udah gede. Iya, headcount-nya udah gede banget. Ya rugi Hmm. nanti. Masa Hmm. kita mau ngegerus dari uang IPO kan nggak mungkin, Mas. Makanya dibuatlah terobosan-terobosan tuh untuk menjaga yang namanya revenue kita. Oh, oke. Dan Gitu. cabang yang 180 cabang ini kan sebenarnya bisa digoreng sama master franchise. Ya kan bisa kan dibantu kan mereka tinggal franchise gitu kan. Ya. Yang pada jago-jago pada master di situ. Ini Anda franchise nggak? Alhamdulillah sampai saat ini 100% itu punya kita, Mas. Oh ya? Iya. Lah, gue pikir franchise. Enggak, kita 100% di awal pun kita enggak franchise, Mas. Jadi kita benar-benar pengen sendiri. Boleh tahu nggak alasannya? Maksudnya ini berbagi juga. Ya tanpa mengurangi hormat buat kawan-kawan yang masih bermain franchise gitu ya. Ya. Ya nggak apa-apa juga kan kalau Nggak franchise apa-apa. saya ya. Banyak kok yang franchise yang sukses juga saat ini, Mas. Banyak. Yang nggak sukses? Ada juga. Kenapa sih Dimas tahu? Ada juga yang nggak sukses. Ada juga. Ya, banyak lah gitu. Kenapa dia nggak sukses? Kita belajar dari kesalahan orang dulu deh untuk mengambil ilmunya. Iya. Yang saya lihat franchise itu kadangkala nggak salah di pengusahanya juga, Mas. Kadangkala ada yang franchisor atau misalkan Mas Dery jadi franchisernya ya, yang beli. Tiba-tiba susunya saya bilang pakai X gitu ya. Tiba-tiba beli ke pasar swalayan ganti susunya tuh. Gitu. Itu kan merubah dari kualitas kan. Iya. Nah, lama-lama produknya nggak standar. Kan Nah, ada itu yang bahaya. dijagain, kan ada pengawasnya. Tapi kan yang ngejagain mau 24 jam. Enggak kan? Lah bedanya sama ente bikin sendiri tanpa franchise emang jagain 24 jam juga? Ya enggak. Karena kan kita yang supply semuanya. Kita punya sistem. Kita punya back end untuk di logistiknya, Mas. Oke. Bahan baku mana yang kurang kita supply. Nah, ini yang menjadi pembeda sebetulnya. Seperti itu. Jadi bisa standar, Mas. Kualitasnya standar. Terus organisasinya juga bisa kita jagain. Oke. Gitu. Cuma agak berat ya kalau kita nggak punya kapital yang kuat untuk nambah cabang sampai 180-an ya. Ya, sebetulnya kan memang 180 ini pada saat growth, bisnisnya growth, Mas. Di 2020, Covid, 2021, 2022, justru yang di supermarket atau yang di mall-mall lari ke kita semua, Mas. Kan Kenapa? tutup. Mall-mall tutup tutup dulu. ya? Lari ke kita. Makanya kita dapat dapat cash cukup lumayan besar, kita buat gerai-gerai yang lain gitu. Jadi percepatannya luar biasa. Gitu. Oke, dan konsepnya tuh gimana saat ini? Maksudnya hanya memang satu kios atau memang ada yang premiumnya kah, gedenya kah? Ada. Kita macam-macam. Ada yang namanya kalau di kontainer ada di Alfamidi. Biasa kita Alfamidi karena lebih besar ya daripada Alfamart dan lain. Ya. Terus yang keduanya yang menengah. Terus yang ketiganya itu yang besar, store besar, Mas. Superstore namanya. Jadi kita jualan macam-macam juga tuh di situ. Bukan hanya minuman, tapi di situ juga ada makanan tradisional kayak seblak dan lain juga gitu. Oh, ada di mana? Ada di Condet, ada di Kebayoran juga ada. Gitu. Oke. Ya, ada beberapa. Ya. Kondisi dong, cek dong sekarang saham. Masuk aja Teguk. Apa ininya? Kode TGUK. TGUK. Coba dong. Ya tulis saya Teguk coba. Teguk saham gitu. Ya. Gak apa-apa nih kita bongkar di sini kan. Gak apa-apa. Kan ada yang jual, ada yang beli kan kita nggak tahu sekarang kondisinya kan. Siapa tahu memantik orang-orang pengen melantai juga. Coba. Ya Teguk saham gitu coba. Nah. Tuh kan positif, Mas, 2% kan Gile, naik gitu kan. Nah, dia deg-degan juga nih mau gua buka di sini nih taunya. Dalam hati tadi, ya kalau merah deg-degan nih gue nih, kalau turun habis nih gue nih. Wah, lebih besar daripada Gojek Tokopedia. Nah, Ayo bener kan, salah gue di mana? Bener kan? iya. Coba buka Gojek Tokopedia. Ini nggak apa-apa kan kita bahas di sini, orang belajar kok kita. Ya kan. Nah, coba set saham Goto. Nah, berapa sekarang? Tuh. 85. Kok Oh iya. Tapi capnya gede ini. Iya. Oh iya gede. Oh bagus juga ya, naik dia. Naik. Iya 1%. 1% ya. Ya. Kenapa nih? Tuh, TikTok kemarin? Sebetulnya Digoreng sih Dimas mulutnya. digoreng. Digoreng. Dimas ngomongnya.
Kalau yang Ya kan namanya ini uang masuk dari kemarin 23T juga dihitungnya apa nih? dihitungnya itu kan pembelian saham kan. Ada saham founder yang diversi Dilusi. Dilusi. Berarti bisa naik dong di sini. Karena ada Harus- uang masuk dari investment harusnya bisa. Selain dari operasional revenue dan seterusnya. Ya. Betul. Mensehatkan perusahaan buat pengembangan dan lainnya pasti dia naik gitu. Oh, Harusnya iya, ya. iya. Soalnya Tapi saya kan nggak tahu Mas, dapur orang. Enggak, waktu itu soalnya sempat 5 atau 9 ya. Gimana? Sempat kan 9 tapi sekarang 85. Enggak, paling kecil 56 dulu pernah. Maksud tuh. Pernah 56. Nah, makanya coba kita balik lagi ke Teguk. Kita balik ke Teguk coba. Sehat juga ya. Oke, cakep lah. Nah, berarti ke depannya akan kayak seperti apa lagi nih, Mas? Nah, kedepannya itu pengembangan yang lain, Mas. Kita ini sedang mengembangkan yang namanya hawker. Hawker itu kayak Apa tuh? Mas tahu kan yang motor kecil dengan gerobak yang kecil. Nah, kita sedang mengembangkan ke sana. Kita udah ada 100 atau 200 sekarang tuh. Buat apa? Jualan keliling, Mas. Oh, Gitu. jualannya di depan Mixuy. Agak jauh, Mas, agak jauh. Oh, agak jauh. Iya. Nanti ditangkap Satpol PP nanti. Lah enggak kan kalau jual di depan Mixuy kan itu kan brand asing. Kita kan harus mengedepankan lokal. Kalau gue nyebut yang lain lokal juga baru nggak etis tuh. Kalau ini Iya, kan iya. Mixuy kan salah satu kompetitor Anda juga kan. Betul. Gimana cara ngalahin Mixuy saat ini? Strategi apa yang Anda pakai? Nah, ini menarik sih sebetulnya. Jadi yang sekarang ini banyak masuk brand-brand dari luar, terutama China, Mas ya, masuk ke Indonesia. Itu yang paling dikhawatirkan sama UMKM kita sebetulnya. Gitu. Itu ngeri karena dengan harga murah, kualitasnya juga bagus. Ya. Itu yang paling mengerikan. Nah, buat kita sendiri sebetulnya itu adalah tantangan. Untuk Teguknya sendiri sekarang karena kita non franchise, kita bisa ngelakuin apa aja, Mas. Bebas. Oke. Kita bisa R&D apa aja, kapan aja, dan pada saat setiap saat gitu bisa ngelakuin apa aja. Misalkan sekarang kita ngeluarin produk ini serentak langsung bisa, Mas. Kita langsung promo serentak langsung bisa gitu. Itu yang menjadikan kita sampai saat ini masih sustain gitu, Mas. Dan malahan beberapa bulan ini kadangkala kita grow positif, Mas. Gitu. Terus kalau ngelihat dari mereka sekarang ini pergerakannya luar biasa, Cina masuk Indonesia gitu ya. Bukan hanya makanan, Mas. Kan fashion juga sama kan? Fashion iya. Fashion juga, alat-alat di produksi, alat-alat di manufacture kan semuanya Cina semua kan masuk ke dalam juga. Nah, ini kalau kita ngomongin di Cina, gue bisikin deh. Gue dapat bocoran dari Ordal. Apa tuh? Memang Ordal sekarang lagi rame. Iya. Iya kan? Ordal itu memang menyebalkan sih memang, tapi ada kalanya dia bisa membantu kita juga gitu ya. Dari segi informasi dan seterusnya. Ya. Ada lagi produk Cina. Apa tuh? Selain ice cream dan minuman kekinian. Nanti yang mau masuk hitungan jari bulan, hitungan jari tahun, bulan bahkan atau 2024 deh. Bentuknya ayam. Wah, hati-hati. Ini Ordal nih, lu percaya kan? Ordal gue banyak kan? Ordal gue tuh ring 0 bos, bukan ring 1 bos. Oh, jadi makanan ya? Makanan, ayam. Langsung gue tembak ayam. Lihat ya, kesannya memang gue bukan dukun nih, gue bukan cenayang ya, awas ya. Tapi gue pakai Ordal. Jadi Ordal itu ngasih tau ke gue. Ordal ini bukan sembarang Ordal. Siapa tuh, Mas? Weis. Justru kita pengen tahu siapa tuh. Biar kita bisa dekat sama Ordalnya. Pokoknya cluenya tentang perdagangan, perbisnisan. Jadi kayak ini apa? Gorengan-gorengan gitu. Ayam goreng gitu. Dia sifatnya ya ayam digoreng. Gitu. Bocorannya bisa menghantam pecel ayam kita. Kaki 5. Waduh, luar biasa. Pasti, Mas. Nih, panggilan buat Anda semua. Saya ingin membantu Anda dari segi UMKM. Kalau Anda mempercayai saya, enggak, tapi beneran, ini beneran. Iya. Kita meeting bareng-bareng, guys. Ini ada gebrakan sesuatu. Ini gue bocorin, ini jangan sebar nih. Lu jangan kirimin ke orang Cina. Ya, jangan ke orang asing Cina sono maksudnya. Ini video ini bahaya nih. Ayam goreng. Karena dia melihat pecel ayam di Indonesia. Ya. Tapi saya percaya sih. Gimana tuh? Yang namanya UMKM ini terus bisa berkembang, Mas. Karena mereka punya tahu segmen dari behavior customer kita sendiri, Mas. Ya.
Nah, UMKM sendiri kan punya yang namanya emotional ke customer seperti apa Iya. gitu kan. Nah, itu yang bisa menjadikan sustainability perusahaannya. Kayak misalnya di pinggir-pinggir nih, saya yakin mereka malah lebih growth daripada yang nanti misalnya dari luar masuk ke dalam, karena mereka pun yang namanya bahan bakunya mereka jaga. Ya, mereka jaga dengan kelokohannya mereka sendiri, Mas. Lebih enak tambahin Iya, apa. iya. Itu mereka lebih otentik gitu kan. Oke. Nah, itu yang bisa mempertahankan UMKM di Iya. cuman sistemnya aja nih yang harus Nah, dijaga gitu. masalahnya Sistemnya gini aja. guys, ini sambil diskusi ya. Hmm. Ini kan, gue sih bocoran kan gue bilang kan belum tentu iya, belum tentu pasti juga, belum tentu bener juga, atau bahkan bisa jadi nggak jadi gitu misalnya. Tapi ring 0 ini cukup kuat lah. Tapi make sense sih kalau Oh, iya. yang namanya kayak pecel Pecel lele ayam nah, itu. Iya. itu pasarnya gede banget, Mas. Nah makanya gini guys, ini gue sebagai media yang membantu UMKM nih, Ya. kita kan kadang suka ngasih kode nih Mas Bro Hmm. ke mereka, biar mereka tuh ting, ayo tangkap kodenya. Karena gue juga nggak bisa main leluasa. Kenapa? Karena kan media ini masif. Ya alhamdulillah atas izin Allah ya, Kasih Solusi ini kan masif lah, tersebar besar gitu ya. Kalau ini sampai kebocor, jadi kita kerjasama nih guys. Kalau sampai kebocor, mereka pasti akan mikirkan nilai-nilai lebih lagi nanti di luaran sana yang mungkin kita nggak bisa ngebaca. Ya. Nah dengan ada ordal seperti ini guys, lu manfaatin momen. Nah makanya ini gue kasih bocor. Terus gue gimana nih para pecel ayam nih di luaran sana pakai tenda-tenda gitu ya. Lu rapiin deh sistem lu deh. Iya, Karena ada banyak juga masih berantakan Mas. Iya. Iya kan. Standarisasi menu dan lain-lain. Nah satu. Meskipun enak ya. Bener Meskipun enak banget gitu. Iya, tapi pembukuannya gimana? Laporan Betul. keuangannya masih amburadul. Betul. Terus nggak tahu mau diapain. Taunya cuma buka sore, abis itu sudah. Terus mau dikemanain ini? Betul. Makanya saya percaya, Mas, kalau tanpa organisasi sekarang dan 5 tahun ke depan ya gitu-gitu aja bisnis, Mas. Ya. Gitu. Makanya itu. organisasi dulu tuh yang paling penting. Dulu saya awal-awal nggak ada budget buat organisasi, semua saya lakuin sendiri, Mas. Tapi pas begitu ada budget, tambahin 1 orang, misalkan R&D-nya atau finance-nya atau HR-nya mulai tambah. Nah, itu gimana caranya memang harus, Mas, disisihkan budget buat seperti itu. Ini salah satu UMKM kadang-kala kan saya mah cukup segini aja gitu. Nggak usah gede tapi segini aja ini bakal udah cukup buat saya gitu. Nah, itu yang problem rata-rata di UMKM sekarang sebetulnya. Padahal di belakang nih dari luar tuh udah siap-siap, udah mau masuk gitu kan. Itu yang ngeri sebetulnya. Itu. Ya dan ini udah kuat disinyalir 2024 gitu. Karena mereka membondong-bondong lihat pecel ayam ini lagi seksi banget kan dari dulu sampai sekarang kok bertahan terus. Tapi sayangnya kita nggak rapi cara kelolaannya, sistemnya, Betul. manajemennya gitu. Nah jangan sampai mereka masuk dengan alat-alat mereka, dengan pabrikasi mereka yang dia bawa masuk ke sini tuh kita kalah. Betul. Makanya yang paling bagus itu adalah kita cari yang namanya mentor, Mas. Ya. Kayak Mas Dari kan bisa jadi mentor saya nanti misalkan Kebalik bisnis gitu dong, kan. kita saling mengisi lah. Iya, Kita kolaborasi gitu. aja. Betul. Iya. Jadi itu cocok banget sih sebenarnya. Iya kan, bantuin Iya. kita eskalasi para Iya. pecel ayam misalnya. Iya, betul. Ya, atau yang lainnya juga, mau es krim, mau minuman, apa Iya. segala macam gitu. Atau kita bikin aja ya pecel lele Indonesia, Mas ya. Wah, iya. Itu bagus loh. Nah itu makanya saya sama sahabat saya namanya Lutfi Ginanjar, Heeh. orang Smash Hub. Oh, itu adik kelas saya, Mas. Ya, Iya. ini kan. Wah itu dia punya visi misi juga bagus banget. Saya diajak sama dia tuh, Der, kita harus bantu, kita eskalasi di 2024 ini para pecel ayam ini nih harus benar-benar kita angkat. Justru saya mau bikin, Mas, kemarin. Kalau mau lu bareng sama Ya. gue aja. Gue Jadi, mau saya mempecel ayamkan Indonesia bareng sama Lutfi se-Indonesia. Pada mau nggak? Pada setuju nggak? Iya. Nah pendanaannya nanti kita pikirkan. Ya. Nah nanti kan lu bisa support juga gitu. Iya. Karena itu kuenya Ya, gede ya. banget, Mas. Ya. Kuenya gede banget. Ya, itu. Gitu. Kita udah konsepin sih sebetulnya, Mas, tahun lalu. Mau kita kawinin aja ntar. Gitu. Namanya pecel lele. Oh ya? Pecel lele adalah apa brandnya ada. Kita Hmm. udah konsepin dengan ada salah satu partner saya nanti, Mas. Gitu. Gitu. Nanti Siapa kita tuh ngobrol bisa. deh. Kita, Sip ya? Ya bener ya Ah. kita kolaborasi aja dulu saatnya kita bareng-bareng teman-teman semua. Ya. Mudah-mudahan juga Teguk juga nanti di depan juga bisa membantu juga ya karena kan dengan membantu para pengangguran. Karena kan sekarang kan istilahnya Pak Jokowi juga menggaungkan yang namanya bonus demografi. Betul. Ada juga yang namanya nantinya Indonesia Emas 2045 Betul. dan seterusnya gitu kan. Nah, makanya sekarang Pak Jokowi juga salah satu program selain hilirisasi memang menggenjot lah bisa dibilang untuk
minimal let's say 1 juta usaha baru dan seterusnya gitu kan. Betul. Persekian gitu. Buat apa sih dengan banyaknya wirausaha, otomatis kan lapangan pekerjaan terbuka. Betul. Nah, sehingga tertekan tuh angka pengangguran. Ya. Itu poinnya tuh, makanya kita lagi mau gaungkan ke situ. Ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa kolaborasi Amin. bareng-bareng lagi ya. Amin. Ya kan? Nah, bantu doa juga sini. Kalau mau doa nanti doain para UMKM kita. Nih, pakai sarung ini. Masya Allah. Sarung safir tuh, Safir. ya. Ini sarung tenun. Ini sarung tenunnya bukan sembarang sarung tenun, nih. Sarung tenun pilihan kita. Wah, Safir. Ya. keren Jadi, nih. Keren. hadiah buat Mas Najib Wahab. Wah, Tuh. Masya Allah, makasih Mas. Sama-sama. Ini Nanti juga. saya pakai buat sholat tiap hari Mas. Iya dong. Iya. Nanti kalau misalnya udah jelek, saya telepon lagi, Mas, kurang gitu kan. Kurang ya. Lo yang doa, ntar Iya. gue yang bantu amin. Amin. Iya kan? Amin aja dulu, ya Iya, nggak? Amin ya. Iya. Ini nih giring-giring opini nih. Oh, jadi amin nih Mas ya? Silakan ini diterima aja hadiahnya. Gitu kan ya. Anda nggak usah dipertegas gitu ya. Bahaya kan, takutnya kegiring banget. Mudah-mudahan juga nanti dikasih solusi terdekat. Ada nggak sih di sini teguk nih? Kalau mau dapetin teguk di daerah sini di mana ya? Saya tadi cek di mana, di Kebayoran Lama kalau. Kebayoran Lama tuh mana sih? Masih agak sana ya? Iya. Sini dong, buka sini sampai Ada di Holiko. pos pengumuman kalau nggak Pos salah. pengumuman kan? Coba ada cek dong, di mana aja sih teguk? Coba dong. Nah, ada nggak? Gila, gue minum 3 ya, strawberry ini. By the way, insya Allah gue bisa bedain mana gula yang betul-betul ada pengawetnya dan juga ada kimianya luar biasa sama tidak, insya Allah. Kenapa? Karena saya banyak dapat ilmu juga lah ya. Tentang kalau udah netes ke sini tuh begitu dilap kayak gimana pun tetap yang lengket nggak enak. Ini enggak ya? Ini enggak. Enggak, iya. Pakai apa sih gulanya? Alami Mas. Dan di tenggorokan juga nggak gatel. Saya Enggak. pernah cobain yang merek lain, gatel. Iya. Itu pakai gula cair yang enggak, ya gitulah pokoknya. Apa nama brandnya? Apa ya? Pura-pura lupa saya. Kasih tahu informasi Iya. gimana IPO-nya caranya. nanti di luar Mas ya. Ya? Teguk pasti di luar IPO-nya nanti Mas. Di mana? Hah? Di Amerika lah Gila. pengennya. Di Amerika tadi udah ada tuh. Iya enggak ya? Lihat deh tadi ya. Ini sering-sering ada nih. Oh, ada seng-seng. Ya kan? Amerika di Soho. Soho. Baru nih brand lokal internasional nih. Iya. Ya kan? Go internasional nih. Iya. Keren, berarti 11-12 sama Agnes Mo nih. Karena bukan nyari brand aja sih Mas, bukan brand awareness. Kita nyari bisnis pool. Keren. Kita bener-bener nyari profit Mas di sana pun. Oh ya emang begitu. Memang Betul. mau ngapain lagi bisnis masa nggak nyari kata profit? orang kan ada yang bilang ini buat brand awareness ya, enggak. Buat apa Mas ya brand awareness gitu? Buat apa brand dengan budget yang gede kalau bisnisnya nggak ada? Nih ada di Amerika, di Sydney ada lagi. Nanti nextnya di mana lagi deh? Dua itu dulu Mas. Karena di Amerika pun kita mau bikin lagi satu lagi nanti. Di bulan Gaza Maret. dong. Gaza. Iya kan bantu rakyat kita yang lagi kesusahan di sana, kemanusiaan. Bener gak? Kita buka gerai buat mereka minum gratis. Lu mah otaknya politik mulu lu. Gaza, jangan dibecandain bang. Habis sih lo dikit-dikit gue disangkanya bercandain mulu. Bener, buka di Gaza, kasih minum gratis atau minimal kasih harga yang affordable buat mereka. Jadi kan membantu kemanusiaan di sana. Jadi gerak. Gas ya. Gas. Ya. Iya enggak? Coba nanti kita coba cek ya. Di Aman Palestina. nggak dulu gitu kan? Nanti tim kita ke sana tiba-tiba ada masalah gimana? Nanti Iya kan? juga ya. Iya. Yang di sana dipulangin ke sini Mas. Iya. Apa kita doain pokoknya Kita tersebar doain seluruh sama kita Indonesia. bersedekah Seluruh aja ke sana, dunia. Mas. Gitu. Apa? Kita doakan dan kita tetap bersedekah aja ke sana dulu. Sementara itu yang kita lakukan gitu kan. Ya betul. Ada rasa semangka nggak? Semangka. Buktikan kalau ada cinta dong. Kan sekarang kan di Indonesia kan harus ada pembuktian ya katanya. Nah, Ada kan? Ada. Edisi semangka. Oh, ada, Ini ada, bukti ada. Saya kepedulian semangat ya? kita pada ada. Palestina. Bikin tuh yang itu dikasih promo menarik misalnya buat khusus yang warga-warga di sana. Dan kita pun memang sebagian kita sisihkan buat ke Palestina, Mas. Wah, keren. Gitu. Sampai saat ini ya. Bismillah gitu. T-nya diteguk itu kan depannya dari T-nya Palestina tuh. Iya. Wah, keren. Warnanya juga hampir mirip kan tuh Mas. Biru, merah. Ada kan? Oh, iya. Ijo di sana, Pak. Oh, hijau, iya. Dimasuk-masukin. Iya. Padahal di sana merah, hijau, hitam. Iya. Iya. Oke. Nanti cek aja yang teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut yang ada di Jakarta Barat terus Rengseng ada, gua nggak tahu di daerah lo di mana. Dan komen di bawah buat lo udah merasakan teguk seperti apa, komen atau mungkin lo mau request
Kira-kira di daerah mana lagi yang mau dibukain? Soalnya bentar lagi Mas Najib akan benar-benar deal-dealan akan mengiyakan permintaan lo yang ada di daerah-daerah tertentu. Amin, gas. Gitu. Gua asal nunjuk-nunjuk aja. Kita tunggu ya. Amin. Nanti Siap. nambah lagi ya. Siap. Akhir tahun ada lagi menuju ke berapa? 200, 300. Ini belum habis nih akhir tahun nih. 3 hari lagi, Mas. Gue juga nggak tahu nih tayangnya kapan. 2024 nanti kita lihat gebrakan-gebrakan Harus. baru dari Teguk ya. Iya, betul. Nah ini menariknya gini nih Mas Bro. Gimana? Gue tuh sengaja memang nggak pengen detail di rasa produk gitu ya. Kayak misalnya ranahnya ini sekarang yang ngeluarin varian apa, ya kan rasanya apa segala macamnya. Bukan gue nggak mau bahas di situnya, tapi kayaknya teman-teman bisa ngeliat sendiri ke sosial medianya dan juga memang udah sering banget dibahas pasti kan. Iya. Produk ini begini kita variannya ada coklat, ada varian ini apa segala macamnya. Bukan nggak bagus juga gitu ya. Tapi lebih kepada gue tuh tertarik mengenai dari sisi bisnisnya itu sendiri, brandnya. Ya. Ya kan kalau memang misalnya pengen tahu menu-menunya ada apa aja Teguk, lu tinggal buka aja sosial medianya. Ada hampir 300.000 orang tuh followers ya yang memang udah percaya sama Teguk dengan memfollow itu kan. Nah tapi dari sisi bisnisnya gini, kenapa Amerika duluan yang pertama kalinya gitu untuk buka gerai yang di luar negeri? Ya. Ini sebetulnya cita-cita saya, Mas. Cita-cita saya pada saat kita sama istri main ke Amerika. Di sana pasarnya tuh luar biasa bagus. Karena saya masuk ke tempat minuman itu ramai banget. Nah, setelah itu pulang kan. Setelah pulang, saya ngobrol sama tim dan lain-lain. Saya kepikiran buat buka di sana. Kenapa nggak ke Malaysia, ke Singapura, ke Asia lah. Itu kan sebetulnya kalau Asia, pasar Indonesia pun masih banyak sebetulnya. Makanya kita pilih ke Amerika. Karena nggak semua orang itu buat buka di sana nggak semudah yang dibayangkan. Nah itu jadi challenge. Setiap ada challenge itu adalah kenyamanan saya untuk berbisnis, Mas. Tapi bukan Amerika sekarang juga lagi babak belur ya? Enggak. Secara ekonomi? Enggak. Justru di Masa? sana Iya. itu kan berita, Mas. Oh itu media aja yang tapi homeless di mana-mana gue lihat kemarin. Enggak, saya di sana 1 bulan santai aja. Di mana Orang dulu pada nih? makan Yang di New York. Nggak tahu ya LA kalau banyak homeless di pinggir-pinggir jalan, tenda-tenda. Masalahnya dulu waktu pas main ke New York, Mas. Gitu kan, ke New York lama di sana, dan di sana pasarnya itu luar biasa konsumtif banget, Mas. Dan yang kedua, New York itu kan menjadi pusat peradaban kancah dari berbagai negara, Mas. Pada kesana gitu kan. Dan terus yang selanjutnya itu minuman untuk dijual di New York itu nggak sesusah yang dibayangkan, Mas. Kita tinggal tempel brand minuman, mereka udah tahu itu minuman. Jadi tanpa melihat brand awareness dulu, Mas. Oh ngerti, kalau makanan orang nelaah dulu nih apa sih? Betul. Ini cuman tempel minuman, kelihatan ada brand minuman, Ada gelasnya. ada gelasnya, mereka haus, masuk ke dalam, beli gitu. Oh, kalau Gitu. makanan misalnya bentuknya Kayak agak-agak misalkan makanan tradisional, taruhlah ketoprak. gitu kan. Nah, ketoprak kan ini apa? Nanya-nanya dulu gitu kan. Nah, kalau ini enggak, lihat dari minumannya sendiri udah tahu mereka butuh. Nah, yang uniknya itu mereka itu enggak terlalu mementingkan yang namanya brand, Mas. Kecuali untuk brand passion ya. Kalau untuk makanan dan lain itu enggak memperdulikan, Mas. Kenapa? Mereka tuh beli apa yang mereka pengen saat itu. Jadi pada saat lihat ke kiri ada minuman, wih, kelihatannya enak, mereka langsung melipir beli gitu. Itu keuntungan kita. Jadi kita pun sekarang 75% itu konsumtifnya itu dari masyarakat lokal sekitar, Mas. Oh, dan respon positif. Positif. Jadi bukannya orang Indonesia yang ke sana, tapi benar-benar orang lokal. Malahan 80% lah sekarang. Oh, keren. Gitu. Enaknya bisnis minuman tuh gurihnya di situ, Mas. Berarti traffic banget di sana ya. Ada ini sikat gitu. Betul. Jadi nggak lihat brandnya. Kalau di kita brandnya terkenal, dia jauh pun dia datengin kan ya. Oke, tapi kan memang butuh loyalis juga. Kalau kayak gitu bukan menjadi bahaya ya. Malah brandnya nggak menjalin ini kita ikatan emosi sama konsumen. Kan kita ngomongin orang lokal, Mas. Orang lokalnya udah terbiasa dan udah nyaman. Selama minumannya enak, pasti mereka beli gitu. Yang penting mereka itu produk dulu, Mas. Gitu. Oke, makanya di sana secara laporan keuangan oke. Masih oke saat ini. Jadi nggak
terlalu untung Oke. tapi nggak minus gitu. Nah, dari sisi perizinannya dong, legalnya dong, pengen tahu dong dari buka di Amerika tuh kan segampangnya, oh ada yang dikontrakan nih, sewa telepon gitu, nggak gitu? Enggak, karena beda dengan di kita ya. Hah. Kalau kita ada ruko kosong, ditaruh di kontrakan, tinggal telepon, deal, gampang. Kalau di sana enggak, mereka itu punya rata-rata itu lawyer mas, lawyer property. Jadi kita kalau mau nyari, kita langsung ke lawyer property, kita telepon, ada nggak yang kosong. Kalau cocok, kosong nggak, kapan kosongnya? Oh waiting list bulan depan. Nah kita waiting list bulan depan atau tahun depan. Seperti itu. Jadi jarang berhubungan dengan langsung yang punya mas. Rata-rata ya, rata-rata. Iya. Jadi kita tuh langsung dealnya sama lawyer dulu, lawyer sama brokernya lah, broker lawyer. Di sana itu broker plus lawyer tuh kadang-kala nyatu mas. Oh, kalau kita beda ya. Iya, Kalau kita dipisah tuh ya. betul. Oh, jadi dia tahu informasi dari situ, selaku informan baru ngasih tahu bahwa kayak nih minggu depan atau tahun depan ini dia nggak mau perpanjang lagi nih. Betul. Itulah yang diprioritaskan ke kita ketika kita sudah waiting list. Betul. Habis itu baru gas. Berapa waktu itu sewa di sana? Total berapa dia buka di sana? Kan pasti kan publik kan harus tahu juga pengeluaran buat ke sana kan kalau udah perusahaan TBK kan pasti kelihatan nantinya. Sekitar 4-an lah, 4 sampai 5. 4 sampai 5 miliar. Buat sewa Nggak begitu gede juga ya? nggak begitu gede mas. Karena di sana tuh yang paling mahal itu adalah manpower mas. Karena kalau UMR di sana tuh sekitar rata-rata $20 lah, $17-20 per jam mas. Itu yang lumayan makan COGS gitu. Terus pegawainya pegawai dari kita yang kerja di sana atau gimana? Ada satu orang yang kerja di sana, orang kita, tapi sisanya orang sana mas gitu. Kenapa? Kenapa nggak membudayakan kita naikin produk orang-orang kita? Nggak, karena yang pertama itu harus terdaftar sebagai warga negara mas. Oh. Gitu. Nggak bisa nanti disebutnya imigran gelap kalau kita datangin dari sini ke sana itu jadi imigran gelap lah. Oh, enggak, visanya visa kerja di sana. Nah visa kerja kan ada waktunya ya kalau nggak salah ya. Oh, oke. Nah terus yang keduanya memang tantangannya itu yang tadi manpower. Kalau untuk bahan baku justru murah mas di sana. Itu bisa 20%. Oh ya? Iya, 20%. Oh. Yang oke. mahal itu adalah manpower cost sama rent cost-nya ya sendiri. Berapa sewa per tahun? Ya per bulan tuh bisa sampai 300 juta, 200 juta gitu. Oh, kalau di kita jadi kayak ruko 3 lantai gitu ya. Iya. Yang gede maksudnya 2 ruko bahkan ya. Betul. Dan yang mahal tuh equipment-nya mas. Equipment mahal banget tuh. Kayak kita bikin yang namanya bendera kayak gitu aja mas. Itu bisa kalau dirupiahin tuh 70 juta. Itu bendera apa sih? Ya misalkan kalau bikin bendera gitu. Oh, iya. Kalau misalkan gitu. Eh, 70 juta. Padahal kalau di sini 3 juta aja udah bisa kan? oh, di percetakan. Iya, percetakan. Iya, gitu. tahu. Snappy lah, apalah. Betul. Di sana serba mahal. Oh, oke. Ya, kursnya aja juga udah beda soalnya. Kursnya beda. Tapi kita kan compensate sama nilai dari per cup-nya, harganya Wih. lumayan mahal juga. Keren. Ya nggak cuma di Amerika doang atau bahkan Amerikanya misalnya diluasin lagi nggak cuma di New York gitu kan, tapi mungkin masuk ke LA, Betul. masuk ke Texas, Betul. ya kan, masuk kemana pun nanti wah keren. Kita tunggulah teguk-teguk. Yang Mari penting kita kita tegukan. udah ke Amerika dulu. Kita ini bukan hanya jalur bisnis di sana, tapi ada jalur distribusi yang nanti kita bakal belajar mas bisnis apa lagi di Amerika yang akan menghasilkan pundi-pundi uang di sana. Wih keren. Kita Dan tunggu aja. membantu ntar ya. UMKM juga mas nantinya mas. Iya dong. Hulu ke hilirnya gitu ya. Hilirnya Bahkan next nanti ke Sydney juga ya. ke Sydney juga. Oke. Siap kalau gitu, thank you Mas ya. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Kita kasih solusi.